Yesus menyembuhkan seorang bisu dan gagap di daerah Dekapolis. Efata, dan orang itu sembuh. Sampai sahabat Katolikku, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan seandainya ada saudara, keluarga, atau siapapun yang sedang sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga Tuhan dengan kasih dan biru-birunya menyembuhkan mereka. Ada yang masalah, ada yang problema di dalam hidup, kita mohon terang Roh Kudus supaya membuka jalan bagi mereka. Amin. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37 dengan judul Efata, penyembuhan seorang bisu dan gagap. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya dengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Efata, terbukalah. Dan ia menjadikan segala-galanya baik. Penyembuhan putri seorang wanita Sirofenisia terjadi di daerah Tirus. Daerah Tirus ini di luar yang selama ini berperan sebagai tempat kegiatan Yesus. Hal yang sama juga terjadi penyembuhan seorang gagap bisu tuli yang terjadi di daerah Dekapolis. Dua-duanya boleh dikatakan daerah orang kafir. Tetapi melalui kedua peristiwa ini, yaitu penyembuhan dua orang di tempat berbeda ini, Yesus semakin jelas mau menyatakan dirinya. Ia bukan seorang Yahudi yang picik yang mau berpegang mati-matian pada peraturan ataupun adat istiadat bangsanya. Yesus bukan seorang manusia yang mau memandang rendah orang-orang yang dianggap kafir oleh bangsanya. Dan mungkin juga oleh para pengikutnya yang sedang mengikuti dia di belakang. Mungkin mereka juga memberi cap mereka itu adalah orang-orang kafir. Yesus mau merobohkan segala tembok pemisah antar manusia. Sebab Allah Bapanya hanya satu dan itu bagi semua orang tanpa kecuali. Maka semua adalah saudara. Namun untuk menangkap kebenaran ini,
manusia kita ini harus membiarkan diri dilepaskan dari pengaruh roh kepalsuan, roh pembohong, roh yang melawan roh Allah, yaitu dilepaskannya dari ketulian dan kebisuannya. Sebagaimana hari ini Yesus melepaskan seorang bisu tuli, telinga yang tuli dan lidah yang terikat. Paus Yohanes Paulus II pernah berkata, manusia dipanggil kepada kegembiraan. Namun demikian, setiap hari mereka mengalami segala bentuk penderitaan dan kesakitan. Ini Paus Yohanes Paulus II. Hingga hari ini, masih ada banyak orang yang menderita dan sakit. Orang yang tuli dan gagap yang dikisahkan dalam Injil hari ini hanyalah sebuah contoh bagaimana ia bisa bergembira kalau ia mau mengekspresikan isi hatinya. Dengan kata-kata saja, ia tidak mampu. Memang ia bisu. Inilah situasi batin yang dihadapi oleh orang yang bisu dan tuli. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus menceritakan dalam perjalanannya kembali ke Tirus, Yesus menuju Danau Galilea. Namun sebelum ia sampai ke sana, ia melewati daerah Dekapolis dulu. Yang menarik bahwa di sini Yesus didatangi oleh orang-orang daerah itu, orang-orang di daerah Dekapolis ini. Dan Yesus dimintai tolong agar bisa menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Ini usaha orang kampung, temannya si bisu dan gagap ini, orang Dekapolis. Yesus menangkap kerinduan dan harapan si tuli dan si gagap itu, serta keprihatinan teman-teman mereka. Sebagai seorang yang selalu tajam pengamatannya terhadap dunia sekitar, Yesus tahu bahwa orang tuli gagap ialah orang yang pasti terganggu pendengarannya. Mereka, orang tuli dan gagap, memendam kerinduan mendalam untuk bisa berbicara dan mendengar dengan baik seperti manusia-manusia normal yang lainnya. Kerinduannya ini ditanggapi oleh teman-temannya dan juga oleh Yesus. Teman-temannya membawa dia kepada Yesus dan Yesus menerima dia dan berusaha untuk menyembuhkannya. Lalu Yesus membuat sebuah ritual singkat dengan memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu dan meludah serta meraba lidah orang itu. Yesus menengadah ke langit, menarik napas dan berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sangat jelas dan nyata berkat kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus, orang yang malang ini menjadi orang yang sangat beruntung. Ia dapat mendengar dan ia dapat berbicara dengan baik. Bagaimana bahagianya dia. Seluruh kegiatan Yesus untuk menyembuhkan si tuli gagap ini nampaknya amat sederhana sekali, tanpa kesulitan sama sekali. Tetapi karya agung sungguh luar biasa terjadi dan menakjubkan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang tercengang dan mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ayat
37. Sulit diduga memang bahwa ludah Yesus bisa menjadi sarana mujizat bagi si bisu dan tuli. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan pesan dan kehendak-Nya. Memang karya Tuhan itu sebuah misteri dan tak terduga, karena Tuhan dapat membuat segala-galanya menjadi baik. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kesembuhan si tuli dan bisu karena ada kepedulian dari teman-temannya untuk membawa dia kepada Yesus. Seandainya tidak ada yang peduli orang kampung di Dekapolis dan masa bodoh dan membiarkan dia begitu, dia tidak bisa akan datang kepada Yesus. Karena bantuan teman-temannya, ia mendapat kesembuhan luar biasa. Lalu bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus, sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Kita memiliki lidah dan telinga yang sehat. Itu adalah anugerah dan berkat kasih Tuhan. Maka kita harus sadar untuk menggunakannya demi tujuan baik bagi orang lain, bagi sesama kita. Ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai telinga dan mereka mendengar. Berbahagialah orang yang mempunyai mata dan mereka melihat. Ada di dalam Markus bab 8 ayat 18 atau Yohanes bab 12 ayat 2. Orang yang mempunyai telinga dan bisa mendengar, orang berbahagia karena dia mendengar tangis jeritan orang. Orang mempunyai mata dan bisa melihat, karena dia bisa melihat orang sedang menderita. Dan bagaimana sikapnya? Yesus menuliskan sebagaimana orang-orang Dekapolis. Kita harus membantu mereka yang jerit, mereka yang buta, mereka yang tuli. Maka kata orang, mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu baik. Sang bijak mengatakan atau mengingatkan kita bahwa siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saya ulangi lagi. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ada di dalam Amsal bab 21 ayat 13. Murid Kristus perlu terbuka terhadap cara-cara Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Kita harus berbuka mata, telinga, lidah, bibir, mulut. Berbagai cara dan metode yang berbeda-beda untuk menanggapi situasi yang beragam. Mungkin Tuhan bisa menyatakan kehendak-Nya dan rahmat-Nya, kebaikan-Nya melalui lidah kita, melalui telinga kita. Maka kita harus terbuka. Lidah, mulut siap untuk berbicara, untuk mewartakan. Telinga siap untuk mendengar apa yang dikehendaki Tuhan. Setiap orang kita ini memiliki daya kreasi untuk membagikan iman lewat lidah dan telinga kita. Dan itu merupakan jalan dan jendela untuk menjangkau hati dan pikiran banyak orang. Ternyata lidah dan telinga kita tidak hanya berguna untuk kita sendiri. Tidak hanya berguna untuk keluarga kita sendiri, teman kita sendiri.
tapi berguna untuk banyak orang. Ingat, iman datang dengan melihat dan mendengar. Tuhan bisa menggunakan kreativitas kita untuk membuat segala-galanya menjadi baik. Apa kreativitas kita? Tergantung dari apa yang kita miliki. Tapi ingat betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita bagi orang lain. Kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya menerangi kita, semakin terbuka hati kita, mata batin kita, untuk mendengar cerita sesama kita, untuk mengenal apa yang dikehendaki oleh saudara kita di sekeliling kita. Biar Roh Kudus terus mendorong kita untuk tidak takut berkarya, karena itulah kita sebagai murid Kristus diutus untuk pergi mewartakan kabar sukacita keselamatan dari surga. Tuhan memberkati kita semua.